Cek cek 1 2 3 cek cek. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صل يا ربي صل يا ربي صل عليه صلاة الله عليه محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي صل عليه يا ربي صل يا ربي صل عليه صلاة الله. Jamaah sudah nih, aman sudah, nggak usah diputar-putar lagi, nanti putus-putus. Yang saya cek 1 2 3. Yang saya hormati Ibu, janjian Ki. Saya diundang ke sini untuk ceramah. Ibu datang ke sini untuk mau Ki gantian atau begitu nih? Kontrak Ki. Karena kalau mau Ki ceramah aku kasih Ki mic. Saya pergi di situ mendengar. Berarti janjian memang Ki. Jam memang Ki ada ceramah, saya ceramah. Oke? Deal? Yang saya hormati, kamu apa mah ceramah bil? Ulu pai masuk ke sini. Oke utoy ceramah ya. Tapi oke maru jadi Makassar cek deh. Tapi kita kasih dulu tempat, kasih lewat dulu nih ibu-ibu pakai abaya hitam. Kalau mau Ki maju Ki. Jangan nih. Oh, enggak ada tempat duduknya. Sini Ki, sini. Masuk Ki sini. Tamu ke sini dari jauh ini. Kelihatan dari sengkang. Nah, hormati tamu karena itu sunnah Nabi. Masuk Ki. Ada terpal band di situ. Oh itu wajib Kokiroy. Tabe Kokiroy. Tabe. Sini Ki. Situ Ki. Di situ Ki saja. Saya tidak risau melihat ibu-ibu. Tidak apa-apa Ji, mau di sini tidak pakai terpal tidak masalah. Yang ku kasih yang bapak-bapak dari tadi berdiri di situ. Kenapa bisa tidak ada tempatnya bapak-bapak ini? Hah? Perempuan selalu di depan. Oke, saya tidak mulai sebelum semuanya dapat tempat. Pokoknya dulu baru kita mulai. Oke. PJ Gubernur, PJ Bupati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang mewakili yang tadi jamaah sampai kenapa begitu? Nah, ilmu sampaikan, biar mau sambutan judulnya tapi ilmu yang dia sampaikan. Pak Camat yang Masya Allah dari tadi malam jam 2 malam sudah ketemu sama saya, beliau jemput langsung di bandara. Pas beliau jemput bilang, Kak, kenapa artis jemput ini?
Baru mobil paling bagusnya dia pakai jemput kak. Pas ku tanya dia bilang mobilnya ibu ini. Bila nggak kasih video call kak balik sama ibu mau kak terima kasih. Pas video call ih mirip wajahnya. Masya Allah jamaah. Kita doakan Pak PJ, Pak Camat, Pak Kemenak, Pak KUA, Pak Babinsa, Pak MUI, seluruh pejabat yang hadir kita doakan mereka menjadi pemimpin yang adil. Karena salah satu ciri penghuni surga al-imamun adil, pemimpin yang adil, muqsitun muwaffaqun, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil tidak selamanya tidak bagus orang jadi pemimpin. Kalau dia bisa adil, dia dapat taufiknya Allah, maka dia pertama masuk surga. Kita doakan pejabat-pejabat kita menjadi penghuni surga. Yang mana itu pemimpin yang mendapat taufik? Salah satu cirinya pemimpin yang mendapat taufik, a'anahu bil waqti, selalu ditolong oleh waktu. Ditahu orang ditolong sama waktu. Kalau kita minta tahu ditolong oleh waktu. Ada orang sibuk ngurusin timur kota, sibuk urus ambok naik, sibuk urus masyarakatnya, tapi nak wentu sempajang alina to pertama di masih dia. Ada orang sibuk dengan urusan masyarakat, mulai dari yang besar sampai ke gorong-gorong dia urusin, tapi nak wentu sempajang alina to kasih di masih dia diolong. Maka ini namanya orang yang ditolong oleh waktu. Pemimpin yang begini duluan masuk surga daripada masyarakat biasa. Ada yang begitu? Ada. Kita doakan semoga pemimpin kita begitu semua. Amin ya robbal. Jangankan di luar pergi masjid, belum bisa baik isya mak barisik nganan nih. Sudah standby semua. Maka sholat isya tadi beliau di dalam. Masya Allah. Ustaz, kenapa kita tidak sembahyang Ki? Musafir kak, kurang ikut jamak deh. Tapi kabur kak pergi di rumah. Kalau di sini kak serbu kak ibu-ibu. Ibu, bukan saya tidak mau salaman, boleh salaman. Syaratnya menopause. Yang sudah tua, yang sudah tidak tahu selfie boleh salaman. Tapi nak foto matoa tapi elok muti selfie ya mak. Berarti masih centil. Tiga toiro elok na upload. Ku ingat dulu bapakku jagai HP ku waktu ke SMP SMA. Berarti yang setina jagai HP ku, mak kokoy iya jagai HP nah. Dulu orang tua tak jaga HP tak, sekarang kita jaga HP orang tua. Iya kenapa? Wih, siapa tahu ada CLBK nya. Mas Facebook si runtuh isi lona. Ada tersinggung. Wah, tiga ngarek Kairo. Jamaah. Bahasa Bugis bahasa Indonesia. Sabugis. Tidak bisa kak. Tidak lancar kisah salah nanti bela. Jamaah. Jadi jangan suka mencela pemimpin karena banyak juga gitu pemimpin yang masuk surga. Ada namanya pemimpin dulu namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu Umar bin Abdul Aziz seorang pemimpin tapi masya Allah tabarakallah. Magiro Umar bin Abdul Aziz, ada orang datang kepada Umar bin Abdul Aziz, nah bilang, Umar, tadi malam katulu-tulu kak, apa katulu-tulu? Oh sama ya? Sama. Oh presiden, tabe ya, tabe malopo, katulu-tulu kak unin nah. Nah bilang Umar bin Abdul Aziz, bagaimana isi mimpimu? Nah bilang ini orang biasa, masyarakat biasa. Nah wita ya ro pejabat anu matama ini neraka. Wita to ya anu matama to neraka.
Wita toy anu mata toy neraka, angka to pengusaha mata toy neraka. Season nama kadera toy wita toki. Dia baru mengatakan, saya melihat Anda wahai khalifah. Langsung pingsan Umar bin Abdul Aziz. Mau tahu sih kasih? Dia bilang, lanjutkan Pak Koga dan pimpin tak turun wita ki. Langsung pingsan lagi. Bangun lagi beliau, minta maaf kak, minta usia kak, saya takut sekali mendengar cerita mimpimu. Maga kak, wita ki, bisa sih. Akhirnya orang ini pergi tanpa melanjutkan isi mimpinya. Di luar istana ditanya, agak memang wita kasih jaro presiden mata surubah. Tapi saking takutnya beliau sama akhirat, beliau tidak mampu mendengar isi mimpi saya. Napi utek puasenna, padahal katulu-tulu mah, saya bukan ulama, saya bukan kiai, saya bukan habib, saya bukan sayyid, saya bukan syekh, saya seorang petani biasa. Ku ceritakan mimpiku tentang akhirat, beliau pingsan. Bagaimana beliau ini tidak digolongkan penghuni surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka carilah pemimpin yang begitu takutnya sama neraka. Betul. Kalau mau jadi pemimpin yang baik, pemimpin kalau diceritakan tentang neraka langsung pingsan. Tapi uang wita kira wenina aja mau cerita ini semua. Jamaah, Ibu Bupati Tabe yang dimuliakan Allah, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Seluruh pejabat yang hadir, ketua PKK, ketua BKMT, tim sholawat. Itu tim sholawat tadi saya ke situ mau kak foto karena ku tahu bilang dari duhur kikasih masalon, dari duhur kikasih yang itu mereka masalon, jadi momentum kasihan sama mereka ini. Tapi sekali ku pergi situ bahaya campur ki tambah memang campur. Dan seluruh jamaah, kameramen, panitia, andalah Ajibon. Kalau di Jakarta kita bilangnya Ajibone. Ketua Yayasan WIPA Haji Suherman, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Tidak bisa kalah bu, karena beliau puasa terus, puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Kadang panggil ki makan di rumah alena mah puasa, jadi tidak bisa mandi kalah. Bilang kenapa tuh bisa panggil Ustaz? Tidak bisa, kami mentol lagi karena lebih soleh daripada saya, lebih hebat daripada saya. Ada juga saudaranya dari Sengkang, Haji Kamal, panggil toh ke Sengkang mampir, tapi sudah mimpin kemari mau baru kan datang hari ini. Subhanallah, orang-orang soleh semua ini. Kami sering ketemu di Jakarta, jadi hari ini kami dibawa ke kampungnya, padahal ini kampungku juga sama-sama jadi orang Bugis. Ibu, anak tak ya saya lahir 92. Seumuran ki. Mamaku kelahiran tahun 75, emakku. Jadi seumur ki kapan emakku nih? Seumur di kapan tim salawah kan tadi. Jadi minta maaf kak sebelumnya, tidak ku ajar ki, saya tidak mengajar, saya tidak menggurui, cuma menang artis ya. Jadi saya yang bicara ke ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian yang mendengarkan, para alim ulama, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahkan ilmunya untuk kita semua. Sudah bagi sembahyang Isya? Betul ke? Tidak semua wajib sholat, tidak semua. Ada yang tidak wajib sholat. Yang wajib sholat siapa? Muslim. Jadi kotanya selen, ya makin temburki. Pernah sempatnya ini ternyata selen, santai aja. Yang kedua, akil, baligh, mukallaf, dewasa dan berakal. Jadi engkau tahu deh nama sempaja padahal selen mungkin tidak berakal. Apa bu? Manu cek apa kasih? Jadi kalau ada orang muslim mengaku Islam KTP-nya tapi tidak mau sholat, berarti agak-agak mungkin sedikit malah salah apa kasih? Kita husnul baik sangka di.
sama menjawab salam sesana kali Dendre PJ Bupati dikata lu mak beres lelah. Makanya saya kalau ceramah jarang beri salam. Kenapa? Memberi salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya tergantung. Menjawab salam hukumnya tergantung. Kalau salam pidato hukumnya, kalau orang jalan di jalan sama beres lengi, maka hukum menjawabnya wajib. Pidato hukum menjawab salamnya. Tapi kalau beres lengi sama sempajangnya jadi jawab fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan waalaikumsalam. Jadi tidak semua wajib, tapi mayoritas wajib untuk dijawab. Ada seorang ulama, dia laksanakan semua sunnah Nabi SAW, ikut muridnya di belakang. Dia bilang, Syekh, saya lihat engkau melaksanakan sunnah Nabi, sunnah-sunnahnya Rasulullah kau jalankan, tapi ada satu yang tidak pernah saya lihat darimu. Kata gurunya, agaro. Nah bilang muridnya, dek, engkau itaki mak bereselong. Nah bilang gurunya, saya tidak mau membuat orang berdosa. Kenapa berdosa? Memberi salam hukumnya sunnah, tapi menjawab salam hukumnya. Kalau sunnah dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa, tidak berdosa, tapi rugi toh. Kalau wajib dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan berdosa. Jadi kata ulama ini, lebih baik saya tidak melakukan yang sunnah dibandingkan saya melakukan yang sunnah tapi mado saya kasih tahu pak biasa nalupawe tahu mak beres nalupai tahu menjawab salam. Apa yang bahasa Bugisnya itu? Nalupai tahu mak bali selang. Kalau memberi salam dia bisa ingat, tapi menjawab salam kadangkala kita lupa. Apalagi kalau yang ceramah ustadz artis. Elo imak beres salam menrek mana nih HP-nya. Foto dulu ustaz. Sebelah sini kita tengah ki ustaz. Sebelah kiri ustaz. Toh? Makanya dari tadi saya tidak memberi salam. Tapi kalau sudah Biko sampaikan begini, maka saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu sunnah Nabi memberi salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Masalah awak ki Muhammad. Ada dua cara menjawab ketika mendengar nama Nabi Muhammad disampaikan. Satu, kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad, pacoe dimunrinna sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nakko ditepui Rasulullah Muhammad pacoe dimunrinna alaihi salatu wassalam. Dua cara, dua bacaan. Kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu kata Nabi, jangan menjadi manusia yang paling seke. Apa kalau orang Bone bilang seke? Makedi, kedi. Apalagi bahasa Bugisnya seke. Kedi, seke. Kalau orang Makassar bilang gili, galang. Kalau orang Sunda bilang koret, cap jahe merege hese. Jangan menjadi manusia yang pelit. Siapa manusia yang pelit? Orang yang mendengarkan nama Nabi Muhammad disampaikan lalu enggan bersolawat ke atasnya. Mau ki dekat sama Nabi?
Orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling banyak salawatnya. Saya tadi alhamdulillah mulai dari sambutan pertama sampai sambutannya Pak Camat, saya duduk di sini, saya selesaikan salawat 1000. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Yang pendek saja. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Siaga si sepuh, tidak sampai setengah jam. Jamaah, banyak-banyak sholawat, apalagi di bulan Maulid, apalagi selalu ikut memaudu. Ada apa namanya sini? Kalau di Maros namanya baku, di sini maleh. Setiap lihat ki maleh apa diingat? Telok. Setiap lihat ki telok apa diingat? Maulid. Maka setiap ingat ki Maulid, ingat ki salawat, ingat salawat. Jemaah, Ustaz Segairo biasa salawat. Satu salawat yang paling agung, sepakat ulama, salawat yang paling tinggi adalah salawat Ibrahimiyah. Tegairo salawat Ibrahimiyah, salawat yang kita baca waktu tahiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka. Itu sholawat paling tinggi. Kapan dibaca? Pada saat. Kapan lagi dibaca? Pada saat khutbah Jumat biasa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan setelah ibu ini lewat. Ada kasihan tugasnya dipanggil gitu. Jamaah, ada itu biasa Pak kalau khutbah Jumat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik. Ada pertanyaan, kapan Bapak-bapak angkat tangan ketika khutbah kedua? Nah, jawabannya pada saat selesai innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli, angkat di tangan tadi situ. Banyak orang nak tunggu dulu Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat. Apa nak jarinna? Padahal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sudah boleh angkat tangan di situ. Salawat Ibrahimiyah. Kapan lagi dibaca salat Ibrahimiyah? Jemaah. Air minum. Penasaran kak? Apa ngare kalau itu nanti? Jika ngare mah dekat. COD apa COD? Siapa pasang air itu? Tanggung jawab memang. Jemaah. Kapan lagi baca sholawat Ibrahimiyah? Habis azan. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Baca doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati
wassalatil ati Muhammadanil wasilata wasyarafa wad darajatal aliyata wab'athhu maqaman mahmudan alladhi. Baru baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Siapa baca raditu billahi rabba sampai selesai habis adzan maka diampuni dosanya. Tidak usah amin, bukan doa ini, amalkan saja. Amin amin apa? Dek nonton apa acai? Bedakan doa sama perintah. Kan Nabi bilang, siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka dimudahkan langkah kakinya menuju surga. Amin. Ya kok amin, pergi ke pengajian. Amin 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 apa dengan kalau ke pengajian. Orang yang melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat berjamaah dalam keadaan sudah berwudu, maka kaki kanan dapat pahala, kaki kiri diampuni dosanya. Amin. Ya kok amin, lo kok di masjid. Amin amin apa dengan kalau ke masjid. Bedakan doa sama perintah. Kalau saya bilang mudah-mudahan diampuni baru amin. Ini bukan mudah-mudahan, sudah pasti. Siapa yang sampaikan? Rasulullah sallallahu alaihi. Maka apa perintahnya? Baca sehabis azan. Oke? Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Selesai itu baru baca sholawat Ibrahimiyah. Udah hafal? Sholawat Ibrahimiyah yang dibaca pada saat tahiyat tadi. Sudah 3 keadaan. 1 pada saat tahiyat, 2 pada saat khutbah Jumat, 3 habis azan. Kapan lagi dibaca sholat Ibrahimiyah bagus Ustaz? Nah bilang guruku, ngajar ke guruku, kalau ada orang mau dibacakan airnya, biasa tuh nak kalau kaki di kampungnya, nanti tawe waena, baca-baca dulu Ustaz cek untuk anakku papa tarangati tabe Ustaz, doakan sedikit. Maka kami selalu membaca sholawat Ibrahimiyah 3-4 kali. Ini tona matu di bolata, bacangi waena anak tak sholawat Ibrahimiyah 4 kali. Siap? Untuk hidupnya, untuk kehidupannya lebih nyaman. Dia nama saya gang. Tidak terlalu capek dia sekolah, tidak terlalu capek cari kerja, insya Allah berkahnya sholawat jemaah. Tapi nak kena suruh ki guru tak payah gaya-gaya sholawat. Yang mana bagus dikasih banyak? Yang pendek-pendek. Saya setengah jam sudah saya 1000 tadi. Apa itu? Sallallahu ala Muhammad. Sholawatnya igaroh, sholawatnya Balya bin Malkan al-Khidir, atau biasa kita bilang sholawat Nabi Khidir. Nah bilang orang Bugis, sholawatnya Nabi Khidir sallallahu ala Muhammad. Sekarang jadi syair, namanya sholawat Jibril sallallahu ala semuanya sallallahu 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 semuanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salawat. Anta syamsun anta anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun anta nurun
إكسير وغالي أنت مصباح الصدور لبك رس صلى الله على صلى الله صلى الله sallallahu. Itu kalau udah jadi syair, tapi aslinya pendek. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Rata-rata orang sukses banyak sholawatnya, banyak sholawatnya. Rata-rata saya temui orang sukses biasa itu rahasianya sholawatnya banyak, dan yang kedua berbakti sama orang tuanya. Belum pernah kami temukan orang sukses lalu dia anak yang durhaka, tidak ada. Biasanya anak itu anak yang berbakti sama orang tua lalu memperbanyak sholawat. Jamaah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Potong sampai situ. Kalau ada yang mau punya urusan pekerjaan, urusan belajar, urusan jodoh, urusan apapun itu, kalau mau dimudahkan, kata guru kami Habib Umar bin Hafid, ijazahnya beliau sampaikan, bacalah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Angkana mikro Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Dikasih ya Ustaz 100. Pendek sekali nih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. 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 Kebetulan kuliah di Anunna, apa namanya sini, di Donggo-Donggona, di Drona, kebetulan ada tulisan kredit, jadi boleh jadi kredit. Habis subuh 20, habis zuhur 20, habis asar 20, habis maghrib 20, habis isya 20. Siaga nih 100 sehari. Insya Allah napalomo kuangnya urusan tak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Sampai situ. Ada yang sulit pekerjaannya, sulit jodohnya, sulit sekolahnya, baca itu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Selesai 100, minta sama Allah, ya Allah saya mohon lapangkan dadaku, mudahkan urusanku dalam pekerjaan ini. Oke? Siakan dibaca-baca roh. Tegahan sedih. Kata Imam Al-Ghazali, dia bertanya sama kita, ada orang masuk hutan, jamaah. Kebetulan ini orang masuk hutan, dia punya banyak senjata, mega senjata. Nah, si runtui sama singa, dia ketemu sama hewan buas. Kira-kira, nah beta ya roh hewan buas kira-kira dia punya banyak senjata, dia ketemu dengan hewan buas. Pertanyaannya, orang yang punya senjata banyak ini, apakah dia menang melawan hewan buas atau tidak? Hah? Dia punya senjata banyak, menang atau tidak? Tergantung. Nakona pakai senjatanya menangi, tapi kalau dia simpan di rumah senjatanya dibetai. Maksudnya apa? Gana baca-baca wareki, gana baca-baca nareki guru tak. Banyaknya guru yang mengajar, entah mana nih baca-bacanya, tapi percuma nak kotek dipakai. Percuma kalau kita tidak pernah amalkan. Banyaknya jalan menuju surga, banyaknya jalan menuju kesuksesan, banyaknya jalan menuju kesuksesan, banyaknya jalan menuju kemudahan, tapi kalau kita tidak pernah pakai, untuk apa? Seperti orang yang melawan musuh tapi senjatanya ketinggalan di gudang. Nah, jamaah,
acara apa ini? Apa hukumnya acara maulid? Pak Angkato itu biasa si lontak makedah dek gagap acara maulid bid'ah apa ya roh? Bid'ah. Bagaimana kalau ada orang yang mengatakan acara maulid itu acara bid'ah? Hah? Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti menjelaskan, jika diasang Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti adalah orang yang mengarang 500 kitab, hafalan hadisnya 200.000 hadis. Jangankan hafal Quran, hafal hadis 200.000 hadis. Kita berapa? Coba guys, innamal a'malu wa innama likulli imri'in faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli. Oh, berarti hafalan hadisnya setengah, tidak cukup satu, atau yang lain paling hadis kanak-kanak, mama, oh mama, la takdop oh nasa dan apa salah ya. Jamaah, tapi hampir benar. Ada biasa nana itu, mama la takdop walakal jannah, jangki marah bagimu surga. Nah, itu Imam Jalaluddin As-Suyuti hafalan hadisnya 200.000 hadis. Kalau hafalan hadisnya 200.000, orang pintar atau bukan orang pintar? Orang cerdas atau bukan orang cerdas? Ulama atau bukan? Ulama. Maka kita yang baru ini kita sampaikan pendapatnya ulama itu. Apa kata beliau? Kata beliau, hukum memperingati acara maulid itu bagus selama ada 5 syaratnya acara maulid itu. 1, ada pembacaan Al-Quran. Ada pembacaan Al-Quran, tapi poso ide lah dek apa dia rengampo nak apa Quran nih 3 kali di hari ini. Wah, ada magi dek dia reng santri apa mengaji. Coba santri wipa denre poso kasih 3 kali hari ini beliau pori kasih cepamplok nah itu poso nih tahu dek pada rengampo jamaah. Nah suruh kak tadi Pak PJ Bupati 5 jam. Nah bilang guruku, nak kau ceramah kau jam kau terlalu panjang. Karena belum pokok sampai di acara kurang delay tu amplop. Nah mupak kau galampe na dek tu mana tambah tuh. Kurang delay aja. Dek beri lagi. Oh dek pau tambah. Enggak, guruku bilang kalau khutbah Jumat tolong jangan panjang-panjang. Kalau orang paham agama, khutbah Jumatnya pendek, sholatnya yang panjang. Tadi saya kebetulan mampir sholat Jumat sama Pak Camat. Alhamdulillah pendeknya khutbahnya Pak Camat ini. Karena kebetulan saya masuk langsung iolo nampak katopai tundang. Tidak nih, mampu kita itu tunduk jadi gini. Khutbah pendek, sholat panjang. Kalau Jumatan, jangan kebalik. Khutbahnya panjang, sholatnya pendek. Khutbahnya pendek, singkat, ringkas. Yang penting ada apa? Yang penting ada pesan takwa, ada ayat, ada sholawat, ada doa di dalam khutbahnya. Sehingga apa? Sehingga sempurna rukun-rukunnya. Jangan sampai rukunnya hilang. Ada puji-pujian kepada Allah, puji-pujian dulu. Jadi kalau ada orang makatobah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, alhamdulillah,
wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sudah itu baca salawat Ibrahimiyah. Sudah itu Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Selesai rukun-rukun selesai. Jangan sampai rukunnya tidak ada tapi khutbah sepanjang itu. Kalau ceramah pengajian boleh lama-lama, apalagi kelihatan betah semua. Panas mau ngabus lagi, panas. Mudah-mudahan ya Allah yang kena panas malam ini sudah tidak kena lagi panasnya api neraka. Mudah-mudahan yang mabus malam ini, kepanasan malam ini sudah di DP api nerakanya supaya nanti tidak ada lagi. Mudah-mudahan yang kepanasan malam hari ini nanti di akhirat sudah dapat adem ayamnya surga. Di kuburannya nanti full AC. Nanti masuk surga insya Allah dingin damai bersama dengan Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah